A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan alladzi abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan alam yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliati, alhamdulillah pada subuh hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Baikuni dalam agenda kegiatan safari dakwah di bulan ini, dan ini merupakan masjid yang pertama di Kota Batam dan sekitarnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, bersama Ustaz Ahmad Baikuni kita selalu melaksanakan kegiatan safari dakwah dan selalu membawa program-program kemanusiaan Bapak Ibu. Salah satu di antaranya adalah tentang Palestina. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mungkin kita langsung nanti mendengarkan kajian dari Ustadz kita tentang akhir zaman, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Dan nanti tentu ada pertanyaan, mengapa selama hampir 5 tahun ini kami bersama Ustadz Ahmad Baikuni selalu melakukan kegiatan safari dakwah dan juga kita selalu membawa program tentang Palestina. Tentu ada alasannya, tentu ada hujahnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah, sama-sama kita dengarkan nanti Ustadz menyampaikan di hadapan kita semuanya mengapa harus Palestina dan sebenarnya ada apa dengan Palestina sehingga sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih dijajah, bahkan masih dibombardir oleh tentara-tentara IDF Yahudi laknatullah alaihim. Itu dengan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim kita dengarkan kajian bersama Ustadz kita. Kepada Ustadz kami silakan. Baik, syukran. Sadani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة الكرام الرئيس لتعبير هذا المسجد المناورة في مدينة باتم، وإلى إمامنا الكرام الحافظ حفظكم الله، وإلى الأساتذة والأساتذة المقيمين الحاضرين والحاضرات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana an tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah jabil ummah. Di sini maksud saya. Pakai ini. Udah selesai sini sana. الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن التفرقة، والصلاة والسلام على رسول الله جامع الأمة وعلى أهله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله كلمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في آية أخرى
latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul 'alil amin, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda wa la yakhtabiu ma syajar wa hajar takunu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ta'al hadha wa yahud uqtulhu illa gharqad fa innaha syajaratul yahud. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Satu karena yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat, bersama tim Mitra Jariah Cendekia dari Pekanbaru Riau, bisa bersilaturahmi kembali ke kota Batam. Ini entah pertemuan yang mungkin yang ke-15 kali kunjungan saya seumur hidup saya ke Batam. Provinsi yang paling banyak saya kunjungi di Indonesia, Sumatera Utara, Bapak Ibu. Mungkin sudah 30 kali lebih. Hampir setiap bulan 2 kali saya ke Sumatera Utara. Kemudian ke Sabang bersama teman-teman ini, keliling Aceh kita selama hampir 21 hari. Lalu ke Papua, Sorong, dan Alhamdulillah kali ini Allah kembalikan, saya ditakdirkan Allah kembali ke kota Batam yang cukup banyak kenangan juga bersama saya. Maka saya bersyukur pada Allah SWT pada subuh hari ini saya bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT di Masjid Al-Munawwarah. Cuma Ustadz aja yang amin ya, yang lainnya nggak amin ini. Jangan-jangan cuma sedikit peminat surga di sini. Jamaah, woi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Jamaah mau masuk surga jamaah? Nggak ada yang jawab, tidak ada yang berminat rupanya nih. Jamaah mau masuk surga? Wow ya. Bunda mau masuk surga bunda? Wow, cuma satu bunda yang jawab. Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka bunda? Oh langsung hari ini bunda? Oh enggak. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Ya mudah-mudahan banyak yang tidak menyadari kalau pintu surga telah terbuka di Gaza. Qadarullah. Satu bukti dari apa yang disampaikan oleh Syekh kita dari Gaza, mudah-mudahan beliau masih hidup. Terakhir saya melihat beliau memberikan kabar gembira, basyirah kepada kita umat akhir zaman, bahwa haruman surga tercium di Gaza, Bapak Ibu. Darah-darah para syuhada yang sudah terkubur berhari-hari, ternyata mereka tidak menyeruakan bau busuk dari daging-daging mereka. Justru sebaliknya, tubuh mereka masih utuh, darah mereka menyeruakan harum minyak kasturi. Bukankah kasturi haruman surga? Banyak yang ketika ditanya ingin masuk surga, tapi kenapa diam saja? Kenapa tidak di booking satu settle, satu tempat kita di surga? Padahal Allah sudah membukakan pintu surga itu di Gaza. Betulkah demikian? Nanti kita bahas Bapak Ibu khusus ketika saya bertemu lagi, khusus ketika kita bertemu dengan saya. Kita bahas tentang betulkah pintu surga telah terbuka. Bapak Ibu yang rahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah, beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Imam Rawatib dari Masjid Al-Munawwarah, Wazakallah Syed. Syukran ala ihtimamikum, Allah yubarik fik, hayakumullah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asati dan para sesepuh, para tokoh, para ulama yang dirahmati Allah. Saya ingin berbagi pengalaman ketika saya berada di Palestina, Bapak Ibu. Dulu memang saya belajar sempat hanya bertalaki saja, bermulazamah dengan para masyayikh dari Hamas, dari Jihad Islami, kemudian juga dari Fatah. Kita berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menghadapi satu bangsa yang selalu bikin masalah di dunia. Satu bangsa yang sangat berambisi besar untuk mengambil alih dunia. They really want to take over the world and to create what government and to create one government in the world. In the new frame, the new order. Itu jelas saya sampaikan pada teman-teman. Bangsa ini ingin mengambil alih dunia. Dia ingin dunia ini dalam genggaman mereka. Mereka ingin menciptakan satu tatanan dunia baru yang mereka sebut dengan the new world order. Tata dunia baru. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, mereka yang pegang. Artinya negara-negara di dunia harus menjadi shadow government mereka. Harus sejalan dengan agenda mereka. Bertentangan dengan agenda mereka, hancur. Kita lihat Saddam Hussein berani menghadapi mereka, hancur, digantung. Saya pernah melihat video rekaman detik-detik Saddam Hussein digantung, subhanallah, betapa solehnya beliau, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian
Libya ingin menciptakan Liga Arab untuk melawan kapitalisme Amerika, untuk melawan hegemoni Amerika terutama di Afrika dan di Timur Tengah. Takut Amerika dan Israel dengan sepak terjang Muammar Gaddafi, beliau ditumbangkan. Muhammad Mursi ingin menciptakan Mesir yang bersyariah Islam. Subhanallah, takut juga ditakuti, kembali lagi. Ditangkap, dipenjara, dibiarkan mati di penjara. Saya yakin dibunuh Bapak sekalian. Nah kemudian negara-negara manapun yang sekali lagi bertentangan dengan agenda Yahudi, dia akan hancur. Indonesia, saya belum tahu ini. Kita belum kelihatan ya. Tapi saya yakin Indonesia punya peran penting di akhir zaman ini, di era kebangkitan Islam. Maka demikian, nanti kita lihat di dalam pembahasan akhir ini bersama saya, Bapak sekalian. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ada iklannya Bapak? Halo? Sepi ini, slow respon nih. Bapak Ibu yang rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan apapun beliau korbankan, bahkan hidup beliau pun beliau korbankan untuk Rasulullah SAW yang sangat dicintainya. Maka tidak salah kalau memang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW di muka bumi. Bahkan Rasulullah sendiri menjelaskan kualitas iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Law wujidat imanu Abi Bakrin bi imani thaqalain la rajahat." Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya semua jin dan manusia dikumpulkan, masih lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Allahu Akbar. Iman jin dan manusia dikumpulkan tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar. Maka tidak salah kalau beliau dipanggil dari semua pintu surga. Ini Abu Bakar, dia ada hulufiyah. Pada Abu Bakar, masuklah ke dalam. Itulah luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita entah kita dipanggil dari pintu mana ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari semua pintu surga. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq salah satu kebiasaan baiknya adalah beliau selalu melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau ingin melakukan apapun yang dilakukan Rasulullah. Nah, maka setelah Rasulullah SAW dimakamkan, Abu Bakar As-Siddiq datang, ini 3 hari sesudah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Beliau datang ke rumah Siti Aisyah putrinya. Ya, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar bertanya, "Wahai putriku, engkau adalah istri kekasihku, Rasulullah Muhammad SAW. Seumur hidupmu engkau tahu bagaimana kebiasaan Rasulullah. Mungkin ada kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan." Oh iya ya. Setauku Rasulullah SAW ini selalu keliling Madinah. Beliau selalu mendatangi orang-orang di Madinah ini. Beliau selalu jalan-jalan dan tidak ada satupun jalan yang tidak dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan aku teringat kebiasaan Rasulullah SAW adalah menyantuni seorang Yahudi yang sangat benci kepada beliau. Ada kakek tua di perapatan pusat kota Madinah ini. Setiap hari dia buta, ya. A'ma wal miskin, fakir. Ya. Orang papa, miskin, buta, orang Yahudi. Tapi dia benci sama Rasulullah SAW. Setiap hari dia mencaci maki Rasulullah SAW. "Ya ahlal Madinah, ini uhadzirukum bima fa'ala Muhammad bi ashabih." Wahai penduduk Madinah, aku peringatkan kalian atas bahaya yang ditebarkan oleh Muhammad, si pembohong, si pendusta yang mengaku Nabi. Terus dia menghina Rasulullah. Tapi luar biasanya, Rasulullah tidak melawannya, bahkan tidak membunuhnya. Sedikit pun tidak sakit hati dan tidak marah. Rasulullah SAW memperhatikan bapak tua Yahudi ini, pengemis tua Yahudi ini. Rasulullah menyuapinya, dilembutkan dulu makanannya. "Sudah kek, jangan dulu bicara. Kakek terlalu banyak bicara sejak pagi. Udah kek, makan dulu." Ya, ini makanan terlezat yang saya sukai kek. Luar biasa, disantuni, disayangi. Kebiasaan ini Rasulullah lakukan sampai beliau wafat. Oh, baiklah. Akan aku cari, akan aku lakukan. Maka sahabat Abu Bakar membawa bekal makanan yang biasa dibawa Rasulullah untuk pengemis tua Yahudi di Madinah ini. Dan qadarullah ketemu dan memang sedang mencaci maki Rasulullah SAW. Maka kemudian sahabat Abu Bakar menyuapinya. "Udah kakek makan, ngomong aja dari tadi berjam-jam, nggak ada yang ngasih makan ngasih minum nih, saya suapin."
Kemana saja kamu? Sudah 3 hari kamu tidak datang menyuapiku. Kenapa kamu terlambat? Maaf, kayak ada urusan penting. Padahal bukan Rasulullah. Abu Bakar. Dia tidak tahu karena dia buta. Ya. Lalu seorang tua Yahudi mengatakan, kamu tahu si pendusta yang mengaku Nabi yang bernama Muhammad. Bisa-bisanya dia mengaku Rasul. Oh, muka Abu Bakar. Ketika dia menghina dan mencaci maki Rasulullah SAW, Abu Bakar geram, itu makanan dijejalkan ke mulutnya. Kok kasar sekali kamu? Jangan-jangan kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Dari mana kakek tahu? Orang yang bisa menyuapiku itu santun, akhlaknya luar biasa. Dia selalu menyantuniku, menghiburku, menyanjungku, menyuapiku dengan penuh kasih sayang. Lah, kamu seperti ini. Jangan-jangan kamu bukan orangnya. Betul, saya memang bukan beliau. Lalu kemana sahabatku itu? Betul, Anda tidak tahu. Ya, kemana dia? Sudah 3 hari dia tidak datang. Dia sudah meninggal dunia, kakek. Aku baru saja menyampaikan. Maka tahalastu min dafdih. Aku baru saja memakamkannya. Apa? Orang sebaik dia meninggal dunia. Oh, kenapa orang sebaik itu meninggal dunia? Harusnya aku yang meninggal dunia. Tidak ada orang sebaik dia selama hidupku. Dia selalu sangat menyayangiku, bahkan keluargaku kalah. Tidak ada yang menyayangiku seperti dia. Harusnya dia yang pantas menjadi nabi dan rasul. Anda tidak tahu, kakek? Betul, siapa dia? Dia adalah Muhammad, Rasulullah SAW. Kaget si kakek tadi. Dia terkulai, lelah, lemas, begitu tahu bahwa ternyata orang yang dicaci maki selama ini adalah Rasulullah SAW yang menyuapinya setiap hari. Tidak benci, tidak dendam. Merasakan bagaimana akhlaknya. Ini luar biasa akhlak Rasulullah. Dan inilah arti dari Rasulullah rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah. Jadi Rasulullah SAW sumber cinta dan kasih sayang pada setiap makhluk, tidak terkecuali pada bangsa Yahudi sekalipun. Rasulullah berkasih sayang. Tapi kenapa? Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, terus mengatakan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilan muslimun al-yahuda, sampai orang-orang Islam akan memerangi bangsa Yahudi. Walau yahtabi syajar wa hajar, sekalipun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar, batu dan pohon akan berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'al. Hei muslim, hei mu'min, sini. Hada war Yahud, ini ada orang Yahudi di belakangku. Ya uqtulhu, bunuhlah dia. Illa gorkad fa innaha syajaratul yahud, kecuali pohon gorkad karena ini adalah pohon Yahudi. Ini pohon gorkad Bapak Ibu yang pernah saya lihat di sana. So this one down here, and you can see Yahudi houses on top. Yahudi houses on top. Ini pohon gorkad Bapak Ibu. Sampai atas ini, dari sini sampai atas. Ini yang kuning-kuning nih. Ya, ini yang samping kita, samping kanan kita. Ini pohon Yahudi, pohon gorkad Bapak Ibu. Dan ini adalah Yerusalem Timur. Atas ini pohon gorkod. Dan yang paling bawah ini dibikin seperti ini supaya orang Palestina tidak bisa menembus ke atas. Aslinya seperti yang di atas. Ada gorkod itu. Bapak Ibu dapat tahu. Kalau Bapak Ibu masuk ke kota Yerusalem, Al-Quds, itu banyak bukit-bukit. Salah satunya adalah Jabal Suhayyun atau Bukit Zion. Terdapat sinagoga agung. Diklaim di sana ada makam Nabi Daud. Kita pernah masuk ke dalam sinagoga ini. Kebiasaan saya memang Bapak Ibu sepulang saya belajar dari Palestina ini, ada banyak yang meminta saya mengantar jamaah umroh ke Aqsa, karena sempurnanya umroh kita itu 3 masjid. Selama ini kaum muslimin banyak membayangkan umroh itu cuma Mekah Madinah saja, padahal umroh itu 3 masjid. Hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal ila 3 masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah, berarti umroh kan? ila 3 masajid, kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Rasulullah SAW An-Nabawi bil Madinah, wa Masjidil Aqsa bil Quds. Nah, jadi sempurnanya umroh kita itu sampai Al-Aqsa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa harus 3 masjid ini? Ini adalah 3 poros tauhid di muka bumi. Masjidil Haram lurus dengan arus Allah. Di dalam kitab Arisul Majalis, karena Syekh Ats-Tsalabi rahimahullah, Allah mengatakan, ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkah al-Mubarakah allati tusawi syahada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arasku. Oh, inilah alasan kenapa Ka'bah Allah simpan di Mekah, tidak di kota Batam. Karena Mekah lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci, sesuci arus Allah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Masjid yang dibangun di sana bernama Al-Masjidil Haram. 0 peradaban.
Dari sinilah peradaban manusia dimulai. Tugas dari Allah untuk Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Titik nol peradaban itu bernama Makkah Al-Mukarramah. Ya, 40 tahun kemudian Allah SWT perintahkan Nabi Adam membangun masjid yang kedua di muka bumi, dan itu Masjidil Aqsa. Aqsa itu isim tafdil, artinya paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Nah, lalu Madinah ketika paganisme modern, paganisme dahsyat berurat akar pada peradaban manusia, Allah tidak ridho. Maka Allah utus kembali Nabi yang terakhir, Rasulullah SAW. Diciptakan pertama kali, diutus terakhir. Itu kata Rasulullah SAW. Ana awalun nabiyyin fil khalqi. Aku adalah Nabi yang pertama diciptakan. Wa akhirahum fil ba'si. Dan yang terakhir, wa akhirahum fil ba'si. Dan aku terakhir diutus. Diciptakan pertama kali, diutus di lahir. Maka tinggalkan persepsi Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan. Rasulullah yang pertama diciptakan. Namun dilahirkannya di akhir zaman, di babak final pertarungan hak dan batil, liyuzhiru ala dini kulli. Dan inilah yang saya jelaskan kepada para jamaah ketika kita kajian di titik para Nabi dan Rasul diutus. Salah satunya ke Masjidil Aqsa. Ketika kami ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu akan menyaksikan, di Yerusalem itu banyak bukit-bukit. Salah satunya bukit yang Bapak Ibu saksikan. Ini di Yerusalem Timur. Nah, kita akan mendapati orang-orang Yahudi, Zionis Askenazim ya. Kalau Sephardim mereka berbaur dengan kita. Mereka berbaur dengan kaum muslim Palestina karena Sephardim cinta Palestina. Ya, Sephardim sepakat dengan Hamas. Bahkan rabi mereka berkata di depan kami. Ya. Aku ingin sekali, aku berharap. I wishes to God. Saya sangat berharap kepada Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan memenangkan Hamas. Karena bersama Hamas kami tenang. Bersama Islam kami damai. Bersama khilafah kami bisa hidup nyaman dan tentram. Itu kata orang Yahudi Sephardim. Beda dengan Askenazim. Yang Bapak Ibu saksikan, itu orang-orang Yahudi tidak ada yang membangun rumah di pinggir jalan, Bapak Ibu, tidak. Ini di Yerusalem, di Al-Quds. Maka mereka membangun rumah di puncak-puncak bukit. Ya, lalu mereka tanam pohon-pohon besar, batu-batu besar. Lalu di pinggir jalan baru mereka tanam pohon gorkod. Karena mereka mengklaim, meyakini dogma mereka mengajarkan kepala gorkod inilah yang akan melindungi mereka. Berarti mereka yakin dengan hadis Rasulullah, jauh lebih yakin daripada kita umat Islam. Tapi mereka gengsi mengikuti sunnah Rasulullah bersama kita, Bapak Ibu. Oh, gorkod yang ini, Bapak Ibu, maaf. Oh, memang kalau ada orang di belakang pohon ini orang. Ini Bapak Ibu, ini pohon gorkod nih. Jadi seperti pohon cemara, daunnya panjang, tapi dia ke pinggir. Jadi kalau bicara tinggi, dia menjalar Bapak Ibu sekalian. Itu pohon gorkod. Maka dibikin kayak garpu ta'ala oleh orang-orang Zionis Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah ta'ala. Rasulullah lembut hatinya, penyayang, rahmat bagi sesama manusia. Kepada orang Yahudi Madinah pun beliau cinta. Sampai pada akhirnya orang Yahudi Madinah yang buta tua yang selalu mencaci maki dan memfitnah, menuduh keji Rasulullah itu masuk Islam. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Yahudi? Kita akan tahu Bapak Ibu sekalian pada akhirnya kebiadaban dan kejahatan mereka. Jadi ternyata Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan bahwa mereka akan Allah hancurkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pelajari di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Maka Allah SWT sudah mengatakan kepada Rasulullah SAW dan pada hakikatnya pada kita bahwa mereka tidak pernah ridho apabila kita hidup berdasarkan Islam. Ya, mereka tidak mau Islam menguasai dunia. Kenapa demikian? Karena mereka akan menjadi hamba pelayan setia kepentingan Dajjal di muka bumi. Iblis dan Dajjal ini sedang berputus asa, Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Karena dia tahu betul, dia lebih paham daripada kita bahwa dunia ini tidak lama lagi. Kenapa demikian? Hari ini Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di episode terakhir di muka bumi. Ya. Rasulullah menjelaskan itu. Itulah yang membuat saya paham kenapa masjid yang dibangun terakhir oleh Nabi Adam adalah Masjidil Aqsa. Artinya masjid yang kedua di muka bumi Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa adalah ending peradaban manusia. Jadi peradaban manusia membentang, titik nol peradabannya Masjidil Haram dan titik akhirnya Masjidil Aqsa. Itulah yang kami sampaikan pada teman-teman di Eropa. If all seeing eyes is directed to Gaza, Palestine, every day, every hours,
Setiap hari, setiap jam mereka berkata tentang Gaza, Rafah, Palestina. Apabila orang seluruh dunia tergarah matanya terus ke Gaza, Palestina. Ini merupakan isyarat dari Allah. This is the sign from Allah. Bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Itulah yang Rasulullah jelaskan. Ya Ibnu Hawala. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawala. Intara royatan Sudan. Apabila kamu menyaksikan panji hitam yang bertuliskan La ilaha Muhammad Rasulullah. Qamat fi Baitul Maqdis afi aknabi. Berkibar di Masjidil Aqsa atau di sekitarnya Baitul Maqdis, fasa'atu aqrabu ilaik, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, kita sedang diingatkan Allah bahwa peradaban manusia di muka bumi telah sampai pada episode terakhirnya. Artinya babak final pertarungan antara hak dan batil sedang Allah gelar. Dan battleground-nya adalah Gaza, Palestina. Kenapa harus Gaza, Palestina? Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahwa bahwa pusat dunia ini sebetulnya bukan Masjidil Haram saja. Ya, bahwa jantung dunia bukan pusatnya. Jantung dunia kita adalah ternyata Gaza, Palestina. Guru Adolf Hitler pernah mengatakan, Profesor Karl Hauser, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this territory? Siapa yang bisa mengambil Palestina? He can take over the world. Dia bisa mengambil alih dunia. He can take over the world. Dia bisa mengambil alih dunia. Zionis Yahudi ingin menguasai dunia, maka dia mulai dari jantung dunia. Nyaris semua negara dia kuasai. PBB sekalipun tidak dia takuti, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah dunia, selesaikan dulu masalah Palestina, baru kita bisa menyelesaikan masalah Indonesia, Bapak Ibu. Halo? Sepi sekali pada kemana nih jamaah? Kayaknya pada ngantuk nih jamaah. Jamaah. Mana nih jamaah? Lanjut. Jamaah rahmati Allah. Mohon maaf saya agak cepat Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya ini yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa, nah apalagi ini. Allah mengingatkan pada kita, la tajidanna, sungguh, pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Sungguh, artinya pasti kita akan dapati. La tajidanna, sungguh Muhammad, engkau akan mendapati asyaddan nasi adawatan, orang yang paling memusuhi lilladzina amanu, orang-orang yang beriman. Engkau akan mendapati Muhammad di muka bumi orang yang paling memusuhi orang-orang beriman. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani hilang? Al-Yahudu wan Nasara. Kenapa Nasrani hilang? Tidak. Dihilangkan oleh Allah karena bukan hanya orang Nasrani yang pro Yahudi, tapi ada orang yang mengaku Islam juga pro Yahudi. Sadar tidak sadar dia pro Yahudi. Dia mendukung agenda besar yang termasuk genosida di Gaza. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu ke Palestina, Bapak Ibu akan mendapati banyak klan Yahudi. Namun yang terbesar ada dua. Ada Sephardim, orang-orang Yahudi yang mereka bersahabat dengan kita. Mereka anti-Zionis, mereka anti pembantaian. Mereka menolong sesama dengan kaum muslimin Palestina. Mereka bersahabat. Dan ketika saya datang ke sana, mereka menyambut saya. Bahkan mereka menanyakan bagaimana kabar saya. Today, where you come from? Ya, bagaimana Anda datang? I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. Oh, Indonesia, the nice people. The good nation, the good country. Kata mereka begitu tentang Indonesia. Tapi ketika saya bertemu dengan Yahudi Ashkenazim, kalau Bapak Ibu bertemu dengan mereka, Bapak Ibu bisa tanya bangsa Yahudi Naturekarta, suku Naturekarta. Ini salah satu orang Yahudi Sephardim yang sangat baik hati. Ya. Nah Bapak Ibu yang kedua ada Yahudi Ashkenazim, Yahudi yang sekarang memegang kendali politik Yahudi. Dan mereka tidak lahir di Palestina, tidak. Mereka adalah orang-orang yang dulu eksodus besar-besaran. Setelah resolusi Atul Balfour, ya, dia membuat resolusi tahun 1918, intinya membuat sebuah resolusi mengizinkan bangsa Yahudi dimanapun eksodus besar-besaran. Nah, kakek moyangnya si Benyamin setan Yahudi itu dari Polandia. Maka mengungsilah orang-orang Yahudi dari Polandia, dari Ukraina, dari Rusia, dari manapun mereka datang ke sana. Nah, mereka melakukan okupasi merebut wilayah Palestina. Lalu pada tanggal 15 Mei 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel, bukan Israel, Bapak, Israel di Palestina. Sampai hari ini mereka tidak berhenti. Sehingga wilayah Palestina terbagi tiga. Ada tanah 48 yang sekarang menjadi negara Israel. Ada West Bank yang terdiri dari 11 provinsi. Ada Yerusalem, Al-Quds, Bethlehem, Nablus, Turkalim, Jenin, Al-Khalil, Hebron. Dan ada satu lagi yang belum dikuasai Yahudi. Gaza Strip, jalur Gaza.
Jadi jalur Gaza bagi Yahudi adalah duri dalam daging. Kenapa? Allah sisakan jalur Gaza. Kenapa Allah tidak berikan pada mereka? Karena jalur Gaza akan menjadi titik di mana kita akan menyelesaikan masalah dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu dan Bapak, inilah mereka yang mendengarkan Yahudi, dan inilah mereka yang berakidah paganis, kabalah. Salah satunya adalah Benjamin Netanyahu. Mereka bangsa yang sangat rasialis. Ini Barack Obama, George W. Bush. Jangan lupa Bapak Ibu, 90% lebih anggota Kongres Amerika adalah Freemason, anggota Freemason, Yahudi banget. Maka apapun yang dilakukan Yahudi, mereka setuju. Itulah yang dikatakan oleh yang dilakukan Amerika. Apa yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu, siapapun presiden Amerika pasti turut menjadi pelayan setia mereka. Karena Amerika adalah negara bentukan Yahudi, Bapak Ibu. Ya, kita bisa pelajari dalam revolusi industri, revolusi Amerika, atau revolusi Prancis sebelumnya. Itu Yahudi di belakang mereka. Termasuk dari merdekanya negara-negara Arab. Merdekanya negara-negara Arab, dari Turki Utsmani, dari Khilafah Turki Utsmani, itu andil Inggris dan Amerika. Jadi bagaimana mungkin Arab akan membantu Palestina? Buktinya hari ini mereka diam. Karena mereka dari mana referendumnya? Ya, siapa yang membidani lahirnya Amerika? Saudi Arabia. Siapa yang membidani lahirnya Jordan? Bapak Ibu, ini yang biasa kami bahas di Wadi Rum. Kalau Bapak Ibu ikut bersama saya ke Al-Aqsa, kita nanti 3 hari di Mesir, kita 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan. Di Wadi Rum, itu sebelum ke Palestina, di Jordan, itu ada prasastinya. Di mana Arab memisahkan diri, merdeka dari Turki, itu ada peran serta Christopher Allenby, Jenderal Sekutu, dan juga ada Joseph Clark, yang membidani lahirnya Turki Utsmani, Turki sekuler, Mustafa Kemal, dan melahirkan bangsa-bangsa Arab. Ada Lawrence of Arabia. Kalau di Indonesia ada Stenoku Gronye, di Arab ada Lawrence of Arabia. Itu agen mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membela Palestina? Bapak Ibu yang dirahmati, sayang sekali waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Namun ada yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah. Jadi ada apa dengan Gaza? Kenapa Gaza dibantai Bapak Ibu? Ini saya ingin berangkat mengajak Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu kita cukup panjang. Agak panjang Bapak Ibu waktu kita? Halo Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara. Tanggal 7 Oktober terjadi pembantaian. Tanggal 1 Oktober saya masih di Masjidil Aqsa Bapak Ibu, bersama istri dan jemaah Indonesia. Nah, saat itu ada sesuatu yang heran buat saya. Oh, ini kayaknya ada grand design di balik ini. Jadi ramai saat itu. Orang-orang Palestina yang tidak boleh salat di Masjidil Aqsa, ramai saat itu. Maulid Nabi itu, bulan Oktober itu. Kemudian hari Jumatnya mereka ada Deglit Paskah, ada Paskah Agung. Karena di sana ada distrik Nasrani, ada distrik Yahudi. Nah, Sabtunya Deglit Sabat bagi mereka. Perayaan itu. Ada apa ini? Saya ke Al-Khalil biasa hanya 10 orang Palestina yang ada di Al-Khalil Hebron, di Masjid Nabi Ibrahim. Itu pun petugas marbotnya. Kemarin ribuan Bapak Ibu. Ada apa ini? Jangan-jangan ini cover story. Ternyata benar Bapak Ibu. Ada agenda di mana Benjamin Netanyahu ingin segera mengambil alih Gaza bersama Joe Biden saat itu. Intinya apa? Minyak dan gas bumi Bapak Ibu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu atas melawat. Inilah sama ternyata, sebagaimana dihancurkannya WTC, itulah sebuah kebohongan. Dan peristiwa WTC merupakan peristiwa besar di mana inilah yang awal mula umat Islam disebut teroris. Ya, ketika WTC terjadi, saya telepon teman-teman, bro, antum di mana bro? Coba lihat, ini peristiwa kayaknya ganjil banget. Ini rekayasa, ini by design. Ternyata betul Bapak Ibu. Usama bin Laden tidak bersalah, Al-Qaeda tidak bersalah. Lalu siapa yang menghancurkan WTC? Yang menghancurkan WTC adalah orang dalam dari Amerika sendiri. Itu Bapak sekalian. Maka ada banyak keganjilan yang saya bahas Bapak sekalian, yang saya temukan. Ya, kenapa harus di tanggal 11 September? Kenapa harus di pagi hari? Dan kenapa harus WTC yang dihancurkan? Allahu Akbar. Tragedi WTC inilah yang menjadi pasal huru hara akhir zaman yang membuat semua pasal ini nyambung Bapak Ibu. Saya butuh waktu 3 jam untuk membahas ini. Ya, suatu saat jika Allah takdirkan kita bertemu, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bertemu. Bapak Ibu, inilah kebohongan perang melawan terorisme. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. Setelah terdesak
oleh berbagai pertanyaan dan berbagai pihak yang menuntut untuk memberitahukan siapa sebetulnya, who was behind in this disaster, siapa sebetulnya dalang penghancur WTC. Tidak mungkin Usama dan Al-Qaeda. Bapak Ibu, saya punya fakta-fakta ini dari sana, dari Amerika langsung. Nah, bahkan dari Kongres Amerika, bahwa Usama dan Al-Qaeda tidak bersalah. Ini perbuatan mereka. Intinya apa? Minyak dan gas bumi, Bapak Ibu. Ini buktinya. Kita lihat kebohongan mereka. Allah saja mereka bohongi, apalagi kita, Bapak Ibu. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has in fact reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. Bapak lihat, tahun 2003 setelah kehancuran WTC, mereka dengan sangat meyakinkan di media massa, berbicara di hari yang sama dan semua media seluruh dunia sama mengikuti, dan berhenti di hari yang sama seluruh dunia. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini rekayasa apa? Ini konspirasi. He's got the smoking gun. He's got him. That could come in the form of a mushroom. 2011 mereka jujur. Belakangan mereka jujur. Tidak ada senjata pembesar. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west side. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I Never think said that is... No, absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Itulah Bapak Ibu untuk semua. Jadi kenapa mereka menghancurkan WTC? Tahun 95 Amerika, persediaan cadangan minyak Amerika habis. Sementara Amerika ini ingin menguasai dunia. Ya, negara yang paling bisa menguasai dunia adalah negara yang punya sumber energi paling besar. Dan sumber energi yang paling penting adalah minyak. Tahun 95 persediaan Amerika minyaknya sedikit. Maka satelit mereka memperlihatkan minyak di Afghanistan dan di Irak. Ini fantastis jumlahnya. Kalau dikumpulkan bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Nggak mungkin di Afghanistan ada Taliban, ada Mullah Umar dengan Taliban ya. Kemudian di Irak ada Saddam Hussein. Kebetulan di Afghanistan ada Osama bin Laden tahun 97 hijrah ke Afghanistan. Gampang saja, hancurkan WTC, tuduh kepada mereka. Sebut saja teroris. Maka atas nama terang melawan teroris, dia ingin mengambil alih minyak. Gaza pun demikian ternyata Bapak Ibu. Gaza pun demikian. Ya, ini ada data yang dibungkam dan disembunyikan Bapak sekalian. Ini jelas diakui oleh USGS, United States Geological Surveyor. Ya, satu lembaga dari Amerika Serikat yang melakukan penelitian dan pemberitaan survei tentang geologi, minyak dan sebagainya, juga UNCT, badan dari PBB, LGP, semua mengatakan bahwa di Levan Basin, mobil khusus di Gaza, 6.000 meter di bawah Gaza, itu ada persediaan minyak dan gas bumi yang fantastis. Setidaknya tercatat ada 1,7 miliar barel minyak dan 122 triliun kubik gas alam, yang kalau digabungkan jumlahnya itu sama dengan 3 kali RAPBN Indonesia. Gaza kaya raya. Ini yang membuat Benjamin Netanyahu faham kenapa dulu pendahulunya ngotot ingin membangun kanal. David Ben Gurion, founding father dari Zionis Israel, dia sempat mengatakan ingin menguasai Sinai sampai Irak. Kenapa? Minyaknya luar biasa. Maka David Ben Gurion dia ingin membuat kanal yang menghubungkan Teluk Aqaba, Laut Merah ini dengan Laut Tengah, Gaza. Disinilah Bapak Ibu sekalian minyak itu luar biasa terdapat. Maka bagaimanapun Gaza harus mereka kuasai. Apalagi terusan Suez selalu menjadi masalah antara Irak dengan Mesir dengan Israel. Perang sampai 3 kali. Nah, kemudian cuma ada kendalanya apa? Dana. Benjamin Netanyahu menghitung untuk membuat kanal ini dibutuhkan 100 miliar dolar. Nggak mungkin, hanya untuk kanal Ben Gurion saja harus ada 100 miliar dolar. Nah, maka ditemukanlah idenya apa? Kalau garisnya lurus dari Teluk Aqaba ke Gaza, lurus ke Gaza, ini dana bisa dipangkas 16 sampai 55 miliar dolar. Berarti apa? Ambil ini, berarti Gaza harus dibersihkan.
gajah harus direlokasi. Maka disiapkanlah 500 hulu ledak nuklir untuk membuat kanal tadi. Maka bagaimana cara mengusir orang Gaza? Bantai saja, mereka binatang kok. Allahu Akbar. Itu yang saya dapatkan datanya Bapak Ibu. Oh, ini ternyata tentang minyak. Hanya demi minyak saja mereka bantai saudara-saudara kita di Gaza Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang kami saksikan di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sampai hari ini sudah 6.000 lebih Gaza dibantai Bapak Ibu, tewas syahid. Ya, subhanallah. Dan dunia yang والله الخوف ما بيسيبنا، الخوف 24 ساعة ملازم حياتنا، زي اسمنا صار الخوف ملازم حياتنا. هاي قصة مزمنات وخبط مش عارف. Seribu yang kaget, rumahnya hancur, pulang dari warung, pulang dari belanja, rumahnya hancur, semua keluarganya sahih. Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, sudah 1 tahun 10 bulan Bapak Ibu, dan dunia bungkam 1000 bahasa. Bahkan ada banyak pertanyaan kepada saya Ustaz, Ainal Arabiyun? Mana orang-orang Arab? Kenapa mereka diam saja? Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, ini muhasabah kita di bulan Zulhijjah kemarin. Bapak Ibu dan Allah, saya sangat senang sekali ketika kurban kemarin, luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di Banjarnegara, Masya Allah, ini saya sangat kagum sama mereka. Luar biasa kesadaran untuk kurban. Tumpukan daging memenuhi ruang aula Dusun Kerajaan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ruangan berukuran 12 x 18 meter yang biasa digunakan untuk pertemuan warga ini berubah menjadi lautan daging kurban. Dalam satu ruangan ini ada 25 ton daging. 25 ton daging. Ini Indonesia daging kurbannya luar biasa. Coba kalau dikirim ke Gaza yang sedang kelaparan dan sedang dibantai Bapak Ibu sekalian. Dan kami sudah keliling 4 kota ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum Idul Adha kemarin, dan subhanallah hanya bisa mampu kirim 1 kambing saja ke Gaza. Langsung ke Gaza Bapak Ibu. Kami kurban di Nusairat, Gajah Selatan. Hanya 1 ekor yang bisa kami. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. هذه هي الأضحية في عيد الأضحى المبارك في ثاني أيام العيد في شمال قطاع غزة بتبرع كريم إدريس الشقيقة والمتبرع من تيارة قرآن نشكرهم على هذه الجهود المستمرة رغم الظروف. Jadi kami hanya bisa 1 ekor saja. Kenapa Ustaz hanya 1 ekor? Bapak Ibu 1 ekor harganya 60 sampai 75 juta rupiah. 1 ekor kambing di sana. Subhanallah. Dan kami susah mencarinya dalam kondisi mereka dibantai. Bapak Ibu luar biasa. Nah, alhamdulillah. Kemudian kami sebarkan di Gaza Utara, di Ramla. Bapak Ibu rahmatullah, ini yang sedihnya kami. Sementara sampai tonan di ribuan ton mungkin di Indonesia, jutaan ton mungkin Bapak Ibu. Tapi cuma 1 yang bisa kami. Ayah Bunda, mari kita muhasabah. Ada apa dengan dunia hari ini? أي عيد تتحدثون عن أي عيد تتكلمون يا أمة محمد أي عيد تتكلمون وأطفالنا تذبح ونسائنا تقتل وشيوخنا تقتل وشبابنا يقتلون أصلا إن 2 بضحوا علينا وانتوا نايمين. هل هذه الأمة التي سيشفع رسول الله لها؟ لا والله 2 واحنا بضحوا على أطفالنا 2 وبضحوا على شيوخنا 2 وبضحوا على نسائنا. جوع وإبادة وقصف وموت. أين الأمة؟ تطوفون حوالين مكة وتستنون أن تذبحوا الخواريف وتذبحوا العجول ونحن نذبح كل عيد وكل دقيقة وكل ساعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan seperti ditampar Bapak Ibu sama mereka. Dan ini seorang ibu yang ketinggalan, dia tidak kebagian jatah untuk mendapatkan karung tepungnya. Sementara keluarganya sudah berbulan-bulan tidak makan Bapak Ibu. Tidak benar-benar dia berdiri tawakal kepada Allah. Aku tidak kebagian, hanya yang aku dapatkan. Ini yang kalian katakan sumbangan, yang kalian katakan bantuan.
Bapak Ibu dan Saudara Taala, ketika ibadah haji saya menyaksikan luar biasa banyak sekali. Tapi sayang sekali, luar biasa bagaimana jumlah yang banyak umat Islam di dunia. Tapi ketika pulang kita kembali pada perpecahan. Bapak Ibu, di Palestina itu tidak kurang dari 4,29 juta umat Islam di sana. Dan di sekeliling Palestina saya hitung ada 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi. Kok bisa 9,6 juta Yahudi 2 tahun membantai Gaza? Kemana ada 364 ini? Allahu Akbar. Jawabannya ternyata sudah Allah berikan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Kept on saying, why aren't these complicit Arab leaders, why aren't they moving their armies, why aren't they there for Gaza? And then I bumped into this verse in the Quran, and I'm like, is this in the Quran? Ahadihi fil Quran? Even this, Ya Allah? Allah hasn't left anything. We've forgotten. It's not that they don't want to move. It's that Allah hated their participation. And it is Allah that held them back as He did. Jadi Allah tidak berkehendak kemuliaan jihad ini diberikan pada mereka. Karena Allah sudah mengatakan pada kita, walau aradu huruja la'adu udah la'adu lahu wadah. Andai mereka ingin keluar untuk berperang menyelamatkan Palestina, pasti mereka akan keluar untuk melakukannya. Walakin karihallahu ambiasahum, tapi Allah tidak suka, Allah tidak ridho mereka yang berjihad untuk membela Islam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya melihat sendiri bagaimana bungkamnya mereka. Saya berada di Mesir, saya berada di perbatasan bersama beliau. Saya ingin masuk ke Gaza, ke Rafah. Diam, termasuk Mesir sendiri, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Nah, Bapak Ibu SWT, ternyata kehormatan ini Allah berikan kepada kita Indonesia. Maka hari ini kami datang pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita bantu mereka. Haram hukumnya kita berdiam diri ketika ada saudara kita dibantu. Saksikan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu makan nyaman, makan dengan nyenyak, makan dengan kenyang, tidur nyenyak, hidup dengan nyaman. Yakinlah, saudara-saudara kita banyak yang kelaparan Bapak Ibu. Di saat yang sama, inilah pemandangan terjadi. Ada apa dengan umat Islam yang mayoritas di muka bumi? Apakah ini umat yang katanya akan mendapatkan syafaat Bapak Ibu sekalian? Saya tidak yakin kita akan mendapatkan syafaat Rasul. Justru Rasulullah murka kepada kita Bapak Ibu Allah. Maka kami hadir untuk menyebatani Bapak Ibu. Kami hadir langsung di Palestina. Kami langsung ke sana Bapak Ibu. Saya langsung melihat bagaimana kondisi mereka di rumah sakit bersama Ustaz Rabi. Maka kami hadir untuk menyebatani. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bergabung dengan proyek kami. Yuk kita bebaskan Palestina. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Fatuhdilah huzitan yusrajutu. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian untuk menyalakan Palestina. Ingat Bapak Ibu, diamnya kita adalah pengkhianatan kepada saudara kita di Gaza. Dan bantuan kita adalah bukti nyata kita cinta Islam, cinta Allah SWT. Baik, silakan Ustaz Rabi. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Baikuni, materi yang disampaikan kepada kita semua di pagi yang berbahagia ini. Ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan video yang diperlihatkan kepada kita semua, kami bersama Ustadz Rahmat Baikuni dengan beberapa lembaga termasuk kali ini bersama Mitra Jariyah yang alhamdulillah sudah memasukkan beberapa kali bantuan, dan terakhir kemarin program kerjasama kita dengan salah satu lembaga di wilayah Pulau Jawa, kita juga berhasil memasukkan bantuan ke kota Gaza berupa air bersih dan makanan siap saji. Dan juga ada beberapa kali yang di tahun ini konsen kita memang untuk air bersih dan pangan atau makanan siap saji, karena memang yang dibutuhkan di sana hari ini adalah memperbaiki kebutuhan perut mereka. Ketika mereka lapar, maka mereka akan terus menangis. Tapi ketika perut mereka terisi, insya Allah mereka akan terus berjuang menjaga harga diri kita umat Islam, yakni kota Gaza yang menjadi benteng terakhir kalau menurut kita, benteng terakhir umat Islam. Kalau sampai Gaza dikuasai oleh Yahudi lanatullah alaih, maka habislah kita, habislah Palestina. Benar rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa dokumentasi bersama Ustaz Rahmat Baikuni dan ketua yayasan kita Ustaz Randi sampai ke Mesir, kemudian berusaha untuk masuk ke Gaza namun cukup sulit, tapi kita alhamdulillah bisa memasukkan bantuan-bantuan kita walaupun terbatas bersama beberapa lembaga yang lain yang ada di Indonesia. Kita masukkan air bersih, kita masukkan makanan siap saji yang insya Allah ini akan terus kami lakukan sampai keadaan yang ada di Gaza benar-benar membaik. Kalau hari ini
kita dibungkam dengan berita-berita media yang menghadirkan atau memanjakan mata kita, serangan-serangan yang terus-menerus ke orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Tapi kita lupa bahwasanya bertahun-tahun Palestina, khususnya kota Gaza, dihajar habis-habisan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Kita lupa kalau ternyata hari ini bahkan tentara Yahudi masih terus menghajar, masih terus menyerang anak-anak dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini juga kita kelilingkan infak kita berikan, kita sisihkan rezeki kita, mudah-mudahan lewat tangan-tangan kita orang-orang yang ada di masjid ini, insya Allah kami mengupayakan mengkoordinir donasi ini bisa sampai ke sana dalam waktu yang dekat ya. Tapi memang kita kumpulkan dari masjid ke masjid, tidak bisa instan langsung terkumpul, dan bahan baku yang ada di Gaza cukup mahal sekali ya Bunda. Untuk mendapatkan air bersih saja, 1 ton air bersih lebih kurang 5 juta rupiah. Tadi kambing yang dikurbankan itu mencapai angka 40 sampai 50 juta rupiah 1 ekor. Jadi bukan harga yang murah, bukan rupiah yang cukup ringan seperti di kita. 1 kilo ayam mungkin bisa dengan 30.000 rupiah, tapi di kota Gaza untuk mendapatkan daging ayam itu butuh berjuta-juta atau butuh ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan 1 kilo daging ayam saja. Bismillah, di kesempatan yang berbahagia ini juga insya Allah kami ajak kepada jemaah sekalian yang masih ingin berkontribusi. Terima kasih kami ucapkan yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini dengan infak sedekah yang dikelilingkan tadi. Ada sedekah komitmen yang nantinya ayah bunda ingin bergabung bersama kami bisa ditunaikan kapan saja, dan kita upayakan maksimal 3-4 bulan kita bisa selesaikan, karena untuk memberikan bantuan ini kita butuh mengumpulkan beberapa juta yang kemudian bisa kita kirimkan langsung ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Insya Allah ada shawl dan figura nanti kami berikan kepada ayah bunda yang bergabung bersama kita. Ayah bunda, kita bergabung dengan sedekah terbaik kita, bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik bagi kita di pagi hari ini, tapi untuk memotivasi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kalau kita mungkin bisa memberikan sedikit bantuan kita kepada saudara kita di Gaza, tapi yakinlah dengan sedekah yang kita berikan ini memotivasi mereka untuk terus bisa bertahan di tanah Gaza, untuk terus bisa bertahan kembali untuk memerdekakan Palestina insya Allah. Lewat tangan-tangan kita, lewat doa-doa kita, sedekah-sedekah kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka terus berikhtiar dan kita tidak diam, kita bisa mendapatkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan ketika nanti kita ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bismillah yang ingin bergabung ya, boleh nanti sampaikan ke tim kita, kami catat namanya untuk menjadi data kita, nanti kita kirimkan informasi terkait kebutuhan saudara kita di Gaza, informasi juga terkini, terupdate bagaimana saudara kita di sana dan bantuan apa yang sudah kita sampaikan insyaallah. Silakan mungkin yang bersedia bergabung dengan donasi 1 juta rupiah atau mungkin 500.000 rupiah, boleh kami persilakan kepada ayah bunda di pagi yang berbahagia ini. Ada yang bersedia? Bismillah. Ada 1 insya Allah. Ini ayahanda kita, ada 2. Silakan ayahanda. Mungkin kita minta doa dari Ustaz Rahmat Baikuni, beliau musafir, beliau dai ya. Mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kami tahun 2021 membangun rumah tahfiz di Gaza Bapak Ibu, dan ketika kemarin dibantai kami kehilangan semua rumah tahfiz kami, syahid semua, termasuk guru kami Syekh Abu Royan. Mereka menyampaikan doa sebelum mereka syahid Bapak Ibu kepada kami yang masih ingat kami. Akhi, balik akhsana doa minna li ikhwatina al-amdud sanadi yusallimuna hadiyatuhum dan paman, tolong sampaikan doa terbaik kami hafiz Quran
dari Palestina Gaza. Ini doa mereka kami sematkan bersama sal ini untuk Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah syahid Bapak Ibu, insya Allah syahid mereka, syahid kita juga, karena kita membantu mereka. Mohon maaf Pak, kami ajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'amkaitum. Sebentar Pak, ada doa lagi, mohon maaf Pak, kami sematkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'amkaitum. Pak, mereka menyampaikan doa pada saya, dan ini saya ingin menyanjatkan doa dari mereka. Boleh Pak, saya bacakan doa dari mereka untuk Bapak dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih ada? Masya Allah. Boleh Pak, sebentar Pak, nanti doanya sama-sama Pak ya? Boleh. Masih ada lagi, silakan ya. Boleh Pak. Ada 4 orang alhamdulillah di pagi yang berbahagia. Bisurah, haulai bisurah. La, fakat ada? Mohon maaf Pak, ajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'amkaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'amkaitum. Ini doa dari saya, kami tadi saya hanya ada Pak, dan beliau sudah syahid di Gajah City Pak. Ini doa dari mereka untuk Bapak dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'amkaitum. Allahumma barik alaihim fi Allahumma barik alaihim wa barik ala amwali wa barik ala usrati wa wasriz kamira. Allahumma timma lahum fursatan ziratan masjidil Allahumma atihim wa ahdahum ujratan kasratan tajri ilal jannati biduni nihayah lahum wa liwalidayhim wa li azwajihim wa dzurriyyatihim wa wasriz kamira. Allahumma timma lahum fursatan ziratan masjidil aqsa qariban min hadzal yawm yusalluna fiha ma'al muslimina fil alamin fi kibatuna hadhihi kibatil anbiya wal mursalin. Allahumma timma lahum syafa'atan minal Qur'anil Karim, syafa'atan min syuhada Gaza wa Palestin, syafa'atan min Rasulullah SAW usmahatan di atas syafaatim ya Allah. Berkailah para ayahanda ini ya Allah, berkailah harta dan keluarga mereka, lapangkan rezeki mereka ya Rabb. Alirkan pada donasi bela cinta Palestina ini mengalir sampai ke surga untuk mereka, orang tua mereka, istri, anak dan keluarga mereka ya Rabb. Anugerahkan para ayahanda dan keluarganya ya Allah kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa ya Rabb, menyempurnakan umrah-umrah mereka, dan anugerahkan pula pada mereka dan keluarga mereka ya Allah. Syafaat dari Al-Quranul Karim, syafaat dari para syuhada Gaza dan Palestina, terlebih dari para santri hufaz tahfiz kami yang dibantai di Gaza ya Rabb, yang syahid di Gaza bersama Syekh Burayan kami ya Rabb. Bahkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan syafaatul uzma, para ayahanda dan keluarganya masuk surga karena syafaat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak, semoga Allah kabulkan. Insyaallah mudah-mudahan Bapak bisa berangkat bersama kami ke Palestina. Insyaallah bulan Februari kita akan berangkat sholat di Masjidil Aqsa sama-sama Pak. Barangkali ada yang mau ikut silakan. Boleh Pak, silakan duduk saja, nanti ada tim kami yang datang. Afwan wa yakum sama-sama Pak, barakallahu fikum. Masih ada barangkali Bapak Ibu, silakan. Silakan. Tadi Bapak ada Ibu Bunda kita, Ustaz. Masya Allah, boleh Bunda. Ini santri hafiz kami Bunda. Mereka sudah syahid, padahal mereka sudah hafiz 30 juz, luar biasa. Ini yang kami biayai, dan mereka tadinya mau kita kuliahkan ya, Masya Allah. Tapi mereka sudah tidak ada. Baik Bapak Ibu, boleh Bunda silakan. Ada 2 orang. Masya Allah. 1 orang. Boleh ada Bunda. Baik. Ya, ini mewakili para bunda sekalian ya, Masya Allah. Kita boleh. Amin. Ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. Amin. Barakallah. Baik, terima kasih ya Bunda Allah Subhanahu wa taala untuk bagian jihad harta kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan
mendapatkan kebaikan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada lagi yang ingin berkontribusi, boleh hubungi tim kita nanti atau minta nomor rekeningnya saja ya. Ayah Bunda bisa transfer ke nomor rekening Mitra Jariah Bank Syariah Indonesia yang mudah-mudahan lewat donasi-donasi kita, sedekah-sedekah kita yang terus-menerus kita lakukan menjadi upaya bagi kita untuk ikut sama-sama menyuarakan dan memerdekakan Palestina insyaallah. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doa bersama dulu sebelum kita bubar ya. Setelah ini mungkin mau melakukan aktivitas sehari-hari kita. Silakan Ustadz untuk doanya. Baik, Bunda dan Bapak Subhanahu. Mohon doanya kembali Bunda. Kami sudah sampai perbatasan bulan Januari tahun kemarin. Bantuan hampir 1 miliar kita bawa. Saya hanya berdua sama beliau dan kami bertemu dengan Kedutaan Besar Indonesia di Kairo. Tapi mereka melarang kami untuk masuk terlalu dalam. Takut terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah bantuan sudah kami sampaikan. Kita bertemu dengan mereka langsung dengan luka-luka mereka. Terima kasih Bapak Ibu dan boleh silakan. Oke, boleh silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, terkait masih kita bertanya-tanya dalam hati ketika kita melihat dan menyaksikan berita terkait bantuan dari berbagai negara yang tertumpuk di jalur Gaza. Betul. Ketika kita bukan ada keraguan terkait kita mau donasi, tidak. Saya insya Allah walaupun sedikit-sedikit saya ikhlasnya tetap memberi. Namun dengan keadaan di Gaza ini atau di Palestina yang tidak ada hampir luluh lantak tempat belanja makanan yang lain. Betul. Lalu bantuan yang berupa uang. Ini ketika yang secara langsung seperti dibelikan ke 1 ekor domba tadi. Gitu loh. Ini belinya di mana gitu loh. Atau mendatangkan dari luar. Sementara yang terhalang saja tidak bisa masuk ke jalur Gaza sampai ribuan kontainer. Nah, kemudian kalau dibuat berupa makanan, ini buatnya di mana? Bisa disalurkan ke? Apakah ada memang di Palestina atau di jalur Gaza seperti bahan makanan yang masih tersedia? Kalau kita lihat di Gaza hampir keseluruhan, makanya ketika ada bantuan yang lolos bisa masuk begitu direbutnya atau berebut gitu. Nah, untuk berupa uang ini ketika yang secara langsung dikirimkan ke katakanlah koordinator yang ada di Gaza, ini dibelanjakan kemana? Itu aja Kiai. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus Bapak Senat. Bapak Ibu dan Taala. Kami 5 hari di perbatasan. Saat itu kami hanya berdua. Berangkat dari pengalaman saya belajar di Palestina dan saya sudah setiap hari berhadapan dengan tentara Israel. Sudah bertahun-tahun saya pelajari karakter mereka dan bertahun-tahun saya lihat bagaimana situasi di perbatasan. Ini hanya dengan pertolongan Allah saja Pak. Jadi kami tidak melakukan seperti yang Bapak Ibu saksikan di berita. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kami menyaksikan sendiri. Truknya itu dihancurkan. Ini belajar dari pengalaman kami Bunda Irmati Allah. Ketika kita kumpulkan anak-anak di sana. Ya wadat istami antum hada, insyaallah. Satati ilaikum maidatun. Hada sabah insyaallah. Saya katakan pada mereka, anak-anak kumpul-kumpul semua di sini. Insyaallah siang hari ini, pagi ini, insyaallah akan sedang berangkat dari perjalanan. Bantuan untuk kalian, makanan akan datang untuk kalian. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Kami tunggu berjam-jam ternyata tidak datang. Ya, Kang di mana Kang? Ini anak-anak sudah kumpul Kang. Ya, anak-anak sudah kami kumpulkan. Antum di mana? Ya. Ustaz, tiba-tiba teman kami sampaikan di perbatasan. Ini anak kita kumpul. Berjam-jam mereka menunggu bantuan. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu. Yang tadi Ustaz tanyakan. Subhanallah. Ustaz, afwan Ustaz. Truknya dibom Ustaz. Kang, sopirnya gimana Kang? Hancur Ustaz. Sopirnya belum kelihatan. Tapi saya yakin dia sahid Ustaz. Beliau sahid Ustaz. Bapak Ibu sekalian. Nah, belajar dari pengalaman ini maka kami tidak lagi melakukan itu. Satu kontainer itu harganya lumayan Pak. 400 juta minimal. Ya, minimal 400 juta. Dan kami menyaksikan di perbatasan itu sampai puluhan ratusan. Itu tidak bisa masuk di perbatasan Rafah. Maka kami berdoa kepada Allah. Tidak boleh cara itu, ya Allah, tidak mungkin tidak ada cara lain. Alhamdulillah ya Bunda.
Kami dekat bertemu dengan beberapa pejuang di sana. Sekali lagi Pak, ini memang taruhannya nyawa. Ya, saya korbankan nyawa saya untuk sampai ke sana, dan alhamdulillah istri saya pun mendampingi sana menjadi saksi. Alhamdulillah Pak, hanya 4 hari Pak sampai. Video-video yang Bapak saksikan ini hanya 4 hari Pak. Saya tanyakan pada Syekh kami, Syekh, antum bisa sampai ini bagaimana caranya? Syekh, faqat bi'aunillah, hanya dengan izin Allah. Faqat bi'aunillah, tapi maaf Syekh. Boleh katakan pada saya, afan saya tidak bisa memberitahukan pada antum. Kenapa? Kalau saya beritahukan, nanti Israel akan mencium. Betul Pak? Kaif ya? Ma fi muskil ana atakallamu mubashara ala hadhihi. Hati silana. Anda bertakit? Gini Pak, saya bertemu dengan Hamas dan saya tanya pada mereka, akhi, tolong kirim saya satu video saja, ya, untuk meyakinkan jamaah Indonesia bahwa Tuhan sampai pada antum. Satu video saja. Tadinya Hamas keberatan Pak. Ada Soraya Al-Quds, Brigadier Al-Quds, ya, mereka keberatan. Tapi qadarullah mereka berikan satu video akhirnya. Dan itu saya minta izin sebarkan hanya di kajian. Tidak saya share di YouTube, di Facebook, tidak. Hanya di kajian ini kami sebarkan. Apa yang terjadi Pak? Ya, 1 bulan setelah saya safari dakwah saya sampaikan, itu hanya 5 hari sampai Pak. Dengan amplop dari kami, segel-segel kami, boleh perlihatkan, 1 bulan berikutnya dibom Pak. Nah ini yang kemudian kami paham, oke, kami rahasiakan. Jadi Pak, kami tidak melalui perbatasan, tapi kami langsung ke syekh-syekh kami yang masih hidup di sana. Nomor teleponnya masih ada di kami, dan kami bisa, hari ini pun kami berhubungan dengan mereka, kami bisa. Dan ini pertolongan dari Allah. Nah jadi tidak semua Gaza hancur Pak. Bapak pernah mendengar malaikat turun di Gaza Pak, di Gaza City. Ini yang kami saksikan, malaikat turun di sana. Ada satu video, bahkan kami di Suriah itu melihat malaikat keluar dari dinding. Subhanallah, musuh mereka. Ini pertolongan dari Allah. Jadi kami tidak melalui perbatasan ini, kami tinggalkan itu, dan kami tidak lagi berhubungan dengan lembaga-lembaga resmi mereka, karena ternyata memang itu tadi Pak, ini amanah yang tidak boleh kami tinggalkan, tidak boleh kami sembarangan untuk menyampaikan mereka. Kami sampaikan pada tim-tim yang khusus. Kapan kami harus berhubungan dengan lembaga resmi mereka? Yang Bapak saksikan ini langsung ke Bulan Sabit Merah Palestina Pak. Saya langsung datang ke sana, ke markasnya. Ini disaksikan, diterima oleh Direktur Rumah Sakit Palestina yang mengizinkan kami masuk, dan ini Ketua Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina. Nah jadi kami diam-diam Pak, tanpa diketahui Yahudi, dan mereka pun meminta pada kami untuk tidak diekspos. Nah ini kami di depan rumah sakit. Jadi kami bertemu secara rahasia Pak. Kami tidak melalui lembaga-lembaga yang Bapak Ibu saksikan, yang ribuannya tidak sampai, kami takut. Termasuk kurban tadi Pak, itu 1 ekor kami beli 65 juta sampai 75 juta, karena saking susahnya. Jadi ternyata alhamdulillah masih ada beberapa titik di mana mereka masih selamat. Teman-teman kita ini gerilya Pak. Kami punya teman-teman di sana, mereka siap gerilya mencari tempat di mana ada. Maka kami update. Di wilayah ini ada kambing, di wilayah ini ada ayam potong, di wilayah ini ada Indomie. Saya pernah melihat Indomie, itu 1 kontainer, ternyata diselisik ada di Jordan Pak. Di Jordania, di kota Amman, itu ada perusahaan Indomie. Orang Indonesia mengizinkan orang kaya Jordan membuka Indomie di sana. Alhamdulillah kita buka Pak. Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ini kami menemukan ada Indomie rebus Ustadz. Baik Syekh, tolong saya sampaikan pada mereka bahwa kita akan borong Indomie rebus. Ratusan dus yang tersisa kami borong Pak. Kami borong, sekali lagi kami gerilya Pak. Kami gerilya, tapi taruhannya nyawa Pak. Karena kami sudah mewakafkan jiwa raga kami semua sejak itu pada Syekh kami. Kami baiat kepada Syekh kami. Saya jual jiwa dan harta kami untuk Palestina. Karena tegaknya Islam di akhir zaman itu Palestina. Ini buktinya Pak. Nah jadi kami tidak seperti yang Bapak Ibu saksikan di televisi melalui bantuan, tidak. Itulah kenapa tidak akan pernah bisa. Jadi kami gerilya Pak. Dan alhamdulillah ini hanya 4 hari, 5 hari, videonya langsung ada. Kami bawa, kami serahkan pada Bapak sekalian. Inilah kenapa kami ada. Dan kami cantumkan musinin kami yang membantu. Kami salah satu strategi kami bikin lembaga kami bermacam-macam nama. Jadi orangnya sama tapi lembaganya macam-macam Bapak Ibu. Ini juga strategi, alhamdulillah strategi kami, sehingga Israel tidak mencurigai kami. Itu barangkali Pak. Jadi kami qadarullah. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan lembaga apa di sana. Karena kalau saya sebutkan takut pengalaman dibom lagi Pak di sana. Ini Pak, alhamdulillah. Kami gembira sekali. Saat itu tidak ada makanan, tidak ada tepung, kami bingung. Saya sampaikan, Syekh,
Saya pernah lihat ada kontainer Indomie di Allenby Bridge ketika saya masuk perbatasan. Masih ada nggak? Subhanallah, masih ada. Ini tim kami di sana, Pak. رسم البسمة على وجوه أطفالنا في قطاع غزة لتجهيز أفضل أكلة لدى الأطفال الأندومي، ونشكر كل من ساهم ودعم هذا المشروع ورسم البسمة على وجوه أطفالنا في قطاع غزة. وشكرا. Jadi kami gerilya, terus teman-teman gerilya, di antara mereka sudah syahid, Pak. Tapi sekali lagi itu jihad kami, jihad mereka. Dan ini kenapa kami lakukan ini? Rasulullah sendiri mengingatkan kami. Man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu kebutuhan logistik, kebutuhan keperluan perangnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, dia sama dengan berperang. Nah, kami ingin berjihad ketika fisik kami masih di sini, maka harta kami berjihad, maka kami suplai kebutuhan mereka untuk menegakkan Islam. Dan ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah kepada Siti Maimunah. Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati' atahammal ila famada ta'muruna? زي هذه بتكون سر سعادة لمئات الأطفال وسط عملية النزوح المتكررة وظروفهم الصعبة في قطاع غزة. Kami bekerja sama dengan mujahidin, Pak, dan mereka tersebar di mana-mana, mulai dari Gajah Utara sampai Gajah Selatan, insya Allah ada. Dan ini strategi perang kami, jihad kami, Pak. Jadi kami tidak melalui lembaga-lembaga formal, kami tidak mau diekspos di media. Bapak Ibu tidak akan menemukan ini di YouTube, di Facebook, di net, tidak seperti lembaga-lembaga lain, tidak, karena kami takut tidak sampai. Jujur saja, Pak, kurban yang tadi itu, tadinya kami sepakat sama beliau dan beliau, Bang, di Rafah Mesir kan banyak kambing nih, bahkan ada unta, harganya murah, lebih murah daripada itu, sampai 10 kali lipat. Kita bisa sampai murah lah, paling tidak ada 5 juta, 7 juta satu ekor kambing, sebagaimana dulu. Pernah kami 15 juta, Pak. Nah, di Mesir kami beli, kemudian kita sembelih, kita kemas menjadi kornet, baru kita masuk perbatasan. Pertanyaannya, bisa nggak masuk perbatasan antum? Tidak bisa, numpuk. Akhirnya tidak kami kirim, Pak. Nah, kami transfer. Alhamdulillah, teman-teman kita di sana, mereka punya keahlian untuk membuat keuangan transfer luar biasa, Pak. Ini keahlian yang Allah berikan pada mereka. Jadi mereka membuat sebuah lembaga finansial. Bapak Ibu tahu, mereka berada di Amerika, lembaganya, tapi transfernya nyambung ke Gaza, Pak.